Dan luar biasanya CR itu kerjanya 24/7. Betul? 24 jam guys, luar biasa kan. CR 24 jam, nggak capek emang? Enggak sih, apa yang bikin capek sih buat customer tercinta. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Mantap, hari ini luar biasa, spesial banget ya. Hari ini kalau udah pakai baju putih-putih gini ya, berarti tandanya Binet Talk series Binet Fighters ya. Jadi apa sih series Binet Fighters itu? Jadi supaya Binet Lovers dimanapun kamu berada juga tahu siapa aja sih. Berarti kan kalau Binet Fighters kan pejuang Binet ya. Jadi supaya tahu gimana caranya, supaya tahu siapa aja sih orang di balik Binet. Nah gitu, dan ngapain aja gitu kan kegiatannya. Oke, langsung aja. Nah di sebelah saya nih sudah ditemani oleh seseorang Binet Fighters ya, yang bergerak di bidang CR. Mantap. Langsung aja kita sambut, ini dia, Kak Warsi. Oke, Kak Warsi. Kak Warsi kan CR nih. Ya. Berarti kan customer relation. Berarti orang yang kita gerbang akses utama antara perusahaan dan klien. Mantap, gerbang akses utama antara perusahaan dan klien. Ya kan, jadi yang mau jadi para customer Binet ya, sebagian besar warga Karawang. Nah ini dia, kalau kamu kontekan ya, menghubungi Binet. Nah ini dia, Kak Warsi dan timnya ya. Iya. Berapa orang ada? Kita ada 5 orang, 1 SPP dan 4 itu tim. Dan luar biasanya CR itu kerjanya 24/7. Ya, betul? Betul. Kalau divisi lain ya 8 to 5 gitu kan, dari pagi sampai sore lah ya gitu ya. Dan ternyata CR itu enggak. Ya kan? 24 jam. 24 jam guys, luar biasa kan. CR 24 jam, nggak capek emang? Enggak sih, apa yang bikin capek sih buat customer tercinta. Keren-keren tuh ya. Anda kurang happy apa kalau CR-nya seperti ini ya Kak Warsi? Wah luar biasa banget. Di CR ada 4 orang ya? Ya, kita ada 4. Ada 4 orang dan perempuan semua? Semua perempuan. Semua perempuan, nice banget. Dan biasanya berarti ada shift malam juga ya? Shift pagi rolling gitu ya? Kita ada 3 shift. Ada 3 shift ya? Pagi, siang, sama malam. Kak Warsi ngerasain semua? Ngerasain semua. Pagi, sore, malam ya, ngerasain pernah? Semua tim itu merasakan semua. Oh, iya. Jadi dibagi rata. Nah, jadi dengan Kak Warsi nih kontekan untuk ngundang di Binet Talk aja susah guys ya kan. Yang lain pada gampang loh. Kemarin ada supervisor gampang, Pak Boy gitu kan. Ada lagi yang lain. Kak Warsi ini susah. Ternyata saya salah ngundang sebenarnya. Kak Warsi bagian malam tapi saya ngundangnya pagi kan. Iya. Pagi baru pulang Kak Warsi. Iya, baru pulang. Ya kan. Jadi udah harus istirahat gitu kan. Wah luar biasa. Udah gimana rasanya tuh? Kalau pagi ke sore mending deh. Iya. Ya kan, pagi ke sore mending deh. Sore ke malam sama malam ke pagi tuh rasanya gimana ya? Untuk CR ya, untuk CR yang selalu melayani customer kan, artinya berarti Kak Warsi kan ya di depan gadget terus kan gitu. Iya. Kalau misalkan rasanya nih ya, nggak ada kesulitan sih, karena kita kan dibagi rata jamnya. Kita atur pola tidur ya sebelum masuk aja gitu, sepintar-pintarnya kita ngatur pola tidur juga. Jadi benar-benar 24/7 buat customer ya. Iya, keren banget. Si Binet emang luar biasa ya. Nice banget. Oke, Binet Lovers dimanapun kamu berada. Jadi sekarang tuh saya sebenarnya pengen membahas perjalanan inspiratif seorang Kak Warsi ya,
dari nol, dari sebelum masuk Binet, dan kenapa memilih Binet untuk tempat berkarir. Nah itu aja sih. Karena Kak Warsi boleh cerita dari awal sampai sekarang gitu. Di Binet berapa lama? Udah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Iya. Berarti masuk 2019. Sekarang 2023 mau jalan 4 tahun berarti. Iya. 3 tahun setengah ya. Itu bukan waktu yang sebentar guys. Coba boleh ceritain gimana awalnya? Awalnya sih karena kan dulu Binet sekolah kita tuh langganan sama Binet. Jadi sekolah kita tuh buat. Emang sekolah di mana? Di SMK 1 SMK 1 Pebayuran tuh Karawang. Oh, Pebayuran. Ya, Pebayuran. Orang Pebayuran. Ya, orang Pebayuran. Iya. Jadi dulu tuh ngambil dari pengawas tuh dari Binet. Ternyata tuh pas pada saat ujian itu ada interview. Nah pas ada interview? Iya ada interview. Jadi pas pada saat interview nggak tahu kalau itu langsung emang butuh narik interview buat di sini juga. Okay. Jadi lolos interview di situ langsung interview datang ke sini. Oh pas lulus langsung interview pas di sini. Lulus. Jadi setelah ujian 1 bulan tuh langsung ditarik ke sini. Berarti lulus tahun 2019 langsung ya. Langsung terjun di sini. Nice. Oke. Nah, gimana kesannya ketika kenapa memilih Binet? Karena kan dari sekolah kan. Dari sekolah dari juga kan. jurusannya. Jurusan sendiri kan dari TKJ. Binet kan provider internet. Maksudnya mungkin nanti satu background juga, maksudnya satu jurusan gitu di situ. Sedikit nggak banyaknya tuh tahu tentang internet gitu. Jadi ya udah coba aja dulu. Sih mantap. Dan akhirnya keterima. Iya, akhirnya keterima. Waktu itu siapa yang interview? Dulu sih Pak Dadi. Oh, Pak Dadi. Udah. Sekarang udah ini ya. Udah ya. Iya. Dari berarti 3,5 tahun yang lalu ya. Masuk. Nice. Dan memilih Binet untuk berkarir sekarang gimana rasanya setelah 3,5 tahun? Setelah 3,5 tahun awalnya karena awal masuk tuh bingung ya, nggak tahu karena kan langsung terjunnya kan di customer relation kan, bukan dari tentang settingan atau apa gitu kan. Jadi gimana awalnya sih bingung, tapi sekarang jadi gini rasanya jadi customer relation. Terus kayak kalau abis ngebantu troubleshoot dari, maksudnya ngebantu handle komplain yang masuk atau dari chat klien, itu kita tuh rasanya bahagia banget kalau udah berhasil gitu. Nice, mantap. Itu berarti secara profesional, berarti intinya Kak Warsi ketika sudah bisa menghandle customer, ya kan, dan customer happy dengan pelayanan Binet yang dimana dilayani oleh seorang CR ya, seorang Kak Warsi di divisi CR itu happy di situ ya. Maksudnya Karani mulu. Kemarin udah sama Karani sih. Maksud berarti Kak Warsi cukup senang ya di situ ya. Nah itu kan secara profesional nih. Kalau Kak Warsinya sendiri secara personal gitu, maksudnya secara kayaknya 3,5 tahun kayaknya mau bosen atau gimana gitu. Sebenarnya sih kalau rasa bosan pasti ada ya. Oke. Cuman karena aku sendiri orangnya suka ngebantu orang lain gitu, tapi ngerasa karena di sini bisa ngebantu orang lain juga di sini kan. Entah dari hal sederhana gitu. Kalau misalkan ada customer yang datang, kita bantu nanganin apa yang mereka perlukan, itu jadi buat kesenangan sendiri, buat saya sendiri gitu. Iya. Berarti benar-benar berjalan mulus lah ya, maksudnya Kak Warsi tidak walaupun bosan karena Kak Warsi punya tanggung jawab sendiri dan akhirnya tetap bertahan, tetap survive di situ ya. Nice. Nah, kalau tantangan dari Kak Warsi sendiri apa tuh menjadi seorang Binet fighter? Tantangan jadi Binet fighter itu sebenarnya banyak ya. Nah, apa tuh? Boleh ceritain tuh sebanyak-banyaknya deh. Salah satunya itu dalam segi koordinasi, sama kan kita di sini beda-beda kepala ya. Jadi kayak buat nyatuin apa sih? Kalau misalkan lagi koordinasi nyatuin bahasa atau apa gitu kan. Pendapat. Jadi ya itu sih kesulitannya di situ. Tantangannya. Dan akhirnya Kak Warsi gimana? Perasaannya
Ya emang udah ini seharusnya dilakukan atau emang? Ya paling masih dipilah-pilah aja sih kalau yang oh ternyata ini bukan gini, ternyata harus gini, oh ya udah diikutin aja yang benarnya gitu. Iya. Oke. Nah, kendalanya apa menjadi seorang binat fighter? Ada nggak kendalanya? Kawarsi ada nggak keluhan-keluhan? Kendalanya sih hampir sama ya, karena kan kita di sini ya banyak kepala juga. Ya jadi itu juga yang menantang justru ya. Iya, itu yang menantang. Oke, ya. Nah, Kawarsi sendiri sebenarnya Kawarsi itu sudah masuk binat nih 3,5 tahun ya, udah berjalan. Artinya kalau menurut saya sih saya lihat berarti Kawarsi sudah fix kayaknya di sini deh gitu. Ya. Atau bahkan Kawarsi ada ada kayaknya pengen nyoba pengalaman baru gitu, ada nggak? Kalau nyoba hal baru itu ada. Apa tuh? Kalau saya sendiri sih pengen buka bisnis makanan sih. Sama kecil-kecilan. Kayak nih dong kemarin dia. Di rumah lah. Oh iya sama. Iya. Jadi saya tuh kebetulan rumah saya dekat SD. Jadi ngelihat jajanan anak sekolah SD itu karena saya di kampung ya tinggalnya, jadi jajanannya tuh ya cuma biasa-biasa aja dan juga biasa aja mahal gitu. Kalau saya tuh pengen nyiptain yang baru gitu, jajanan yang udah terbilang enak lah, tapi harganya masih murah gitu, terjangkau bagi anak-anak. Dan sempat ngelakuin itu, pernah nggak? Sempat sih, karena di rumah juga ibu jualan kecil-kecilan, cuman kan karena nggak ada yang ngejalanin, akhirnya tutup. Iya. Oke, akhirnya Karani juga fokusnya di binat nih, gitu kan, sebagai CR ya. Nah, pernah nggak ada hard komplain gitu ke Kawarsi, pernah nggak sih? Kalau hard komplain itu pernah sih. Pernah. Terus gimana cara menanggapinya? Yang utama sih kalau misalnya kita dapat komplainan yang hard komplain gitu, ya utamanya sih dari kita harus tenang dulu ya. Jangan kayak kepancing emosi atau apa gitu kan. Karena Kawarsi juga mengatasnamakan binat perusahaan kan. Jadi ya kita harus tenang dulu, karena kita tampung dulu nih keluhan yang dialami gimana gitu. Nah, yang utamanya sih kita harus ya kasih empatinya gitu. Mohon maaf banget kan atas kendala yang dialaminya gitu kan. Paling kita tampung dulu apa masalahnya, nanti kita bantu cek dulu. Setelah itu ya baru kita menginformasikan lagi keluhan yang terjadi karena apa gitu. Biar si klien pun tidak salah paham sama kita. Betul. Nice. Berarti Kawarsi itu umur berapa sih? Sekarang tuh jalan 22. Jalan 22? Iya. Jalan 22 guys. Berarti ya benar-benar lulus sekolah langsung terjun ke dunia profesional ya, dunia kerja ya. Iya. Berkarir di binat ya. Jadi jalan 22, 3,5 tahun tuh lama nggak sih menurut Kawarsi? Nggak kerasa sih, udah lama sih. Udah lama ya. Iya. Kerasa dan nyaman gimana menjadi binat fighter? Alhamdulillah nyaman. Nice. Nah, sekarang 3,5 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya, cukup panjang. Walaupun bilangnya nggak kerasa karena mungkin Kawarsi menikmati proses perjalanan berkarir di binat ya. Apa sih kuncinya bagi seorang Kawarsi? Maksudnya prinsip Kawarsi apa gitu sampai bisa sekonsisten sekarang? Kalau prinsip saya sih selalu bersyukur dengan apa yang ada ya. Dan juga langkah kita tuh langkah kita tuh selalu atas kehendak yang kuasa gitu. Jadi jangan ragu untuk melangkah gitu. Makanya bisa sampai segini ya udah jalanin aja. Pasti nanti bakal dibuat mudah kok kalau kitanya ya berserah diri gitu. Iya. Tantangan banyak. Untuk berkarir. Enggak sih. Enggak. Ya. Karena dari orang tua pun selalu mensupport aja. Nah, itu dia yang saya mau tanyain. Berarti orang tua salah satu support system buat Kawarsi. Iya. Siapa selain orang tua? Sama sahabat sih. Sahabat ada. Iya. Terus juga kalau di binat? Kalau di binat sih dari rekan setim juga. Rekan setim. Oke, nice.
Kalau selain rekan dari tim? Nggak ada sih. Nggak ada. Selama ini. Pak Berto? Belum touching langsung ya? Iya, belum. Belum treatment langsung ketemu Pak Bertonya ya? Iya. Ngobrol sama. Ngobrolnya sih jarang ya, jadi belum kayak terasa. Iya. Oke. Soalnya waktu kemarin Karani interviewnya langsung sama Pak Berto. Oh iya. Jadi karena beda-beda ya. Nice. Berarti siapa orang support system tadi? Orang tua? Sahabat. Sama tim kerja. Nice. Oke. Kamar sih harapan dan cita-cita Kawarsi itu apa sih? Harapan cita-cita? Kalau harapan saya sih, saya bisa ngebantu banyak orang sih. Bisa bantu banyak orang. Jadi kayak dalam segi perekonomian atau apa di sekeliling rumah saya gitu. Kayak berasa berguna aja kalau bisa berbagi sama yang lain gitu. Kalau cita-cita sih ya itu saya ingin buka usaha makanan. Wih, buka bisnis ya makanan. Emang suka? Iya, emang suka masak juga. Suka masak, nice. Emang paling susah pernah masak apa? Kalau masak masak tuh ada yang susah nggak sih? Sebenarnya sih bagi saya sih gampang sih. Oh iya, kan suka masak ya. Iya. Jadi nggak ada kesulitan sih soal masak. Selagi berani bumbu. Iya. Waduh. Dibantuin? Pernah? Enggak sih. Oh, maksudnya pernah diajarin? Oh, kalau diajarin ya sering sama ibu kan diajarin masak terus kayak gini gitu. Iya. Terus apa? Menurut Kawarsi harapan dan cita-cita untuk Binet apa? Harapan cita-cita untuk Binet, harapan saya sih Binet lebih maju lagi dari sekarang ya. Terus lebih profesional lagi, lebih maju dalam segala bidang lah. Jadi lebih utama di Karawang. Nice, mantap. Ya. Nah, Kawarsi kan tadi udah nyebutin tuh siapa orang terkasih dan terpenting yang menjadi support system Kawarsi ya. Kalau tadi kan yang support system ya. Kalau orang yang paling terpenting ada nggak? Tetap orang tua sih. Tetap orang tua ya. Nice. Pacar? Enggak. Nggak ada. Aku nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Taruhan? Enggak juga sih. Nggak juga. Emang pengen fokus dulu karir? Ya, pengen fokus dulu karir. Target apa? Target nikah? Target nikah sih belum ada, ikutin jalannya aja dulu. Oke, nice. Tapi udah mulai ada gebetan dong? Ada sih. Oh, kalau ketawa ada. Siapa tuh? Masih rahasia. Oh, nggak boleh diomongin di sini ya? Tidak. Terus siapa tahu kan tim Binet bisa bantu ya kan? Apalagi ini Binet Talk nih. Siapa tahu orangnya nonton, kamu kasih linknya pura-pura, ya kan? Terus nonton kita lagi ngobrolin ini. Tidak, kita kan sebagai perempuan harus elegan juga. Oh, elegan. Tapi justru dengan cara-caranya yang elegan kan perempuan juga harus ada effort dong, nggak harus laki-laki terus yang ini kan, maksudnya setidaknya juga perempuan berhak untuk berusaha menggapai sosok lelaki yang diinginkannya gitu kan. Ya, siapa tahu. Kayak tidak. Oh, enggak, oke. Dan itu support system bukan? Enggak sih. Oh, enggak. Belum kenal, belum ngobrol. Udah kenal mungkin. Udah kenal. Tapi belum ngobrol. Ya tetap prioritas support system tuh ya dari orang tua. Oh iya. Tapi udah sempet WhatsAppan sering sekarang. Sering. Hari ini terakhir kapan? Kalau untuk sekarang sih saya belum respon. Oh, belum respon. Jadi ternyata lebih merespon customer relation-nya Binet ya. Iya. Customer Binet ya. Wah, luar biasa. HP sendiri kemarin terbengkalai. Kenapa? HP sendiri udah terbengkalai. Katanya kalau prinsipnya si Ari itu, kata Karani kemarin, kalau menganggap customer Binet itu adalah pacarnya sendiri, benar berarti? Iya, itu benar banget. Sayang-sayangan dong sama customer. Ya, tapi dalam hal bukan seperti sayang-sayang gitu kan. Kita sayangnya itu ya kita harus membantu gitu kan. Dengan sepenuh hati ya. Iya, gimana caranya hati. Customer happy gitu. Iya. Yang utama sih biar customer happy. Berarti pacar Kawarsi banyak dong nih? Banyak. Banyak banget. Ternyata gebetannya Kawarsi jadi saingan.
Iya. Sekarang mau ngomong apa ke orang yang support system? Terima kasih sih selama ini sudah support dari mulai dari zaman sekolah sampai sekarang kerja masih sering disupport. Nggak ada ngasih beban sama sekali, maksudnya nggak ada kayak kamu tuh harus kayak gini. Jadi mereka tuh ya udah support saja yang aku jalanin gitu. Terima kasih. Itu kan buat orang tua itu. Buat yang support system. Support system. Kalau bisa bedain lah. Coba buat orang tua gimana? Untuk orang tua sih, yaitu mas sangat berterima kasih dengan ajaran dan rawatan dari orang tua saya bisa seperti ini. Menurut saya tuh bisa lebih bijak lagi dalam dunia pekerjaan ataupun dari pribadi atau. Oke, nice. Tepuk tangan buat Kak Warsi. Nah, sekarang terakhir saya pengen Kak Warsi bilang 3 kata untuk Binet. 3 kata. 3 kata untuk Binet. Maju, sukses, terdepan. Oke, nice. Tepuk tangan lagi. Nah, dari prinsip yang Kak Warsi punya, apa sih kata-kata bijak yang selalu dipegang Kak Warsi? Siapa tahu bisa memotivasi Binet Lovers yang nonton. Kata-kata bijak. Sebenarnya sih nggak terlalu bijak ya. Aku tuh selalu kalau misalkan dalam suatu masalah kita nggak nemu nih, nggak nemu jalan keluarnya, yaudah kita yang keluar cari jalan keluarnya sendiri. Kalau itu sih kalau dari aku. Nice. Terus buat customer Binet ada yang mau ini nggak? Disarankan nggak? Buat customer Binet apa ya? Ada nggak? Untuk saat sih belum. Kalau untuk customer aku belum nyiapin. Ya udah nggak apa-apa deh. Tepuk tangan buat Kak Warsi. Nice. Wah, luar biasa nih Kak Warsi. Berarti dari perjalanan 3,5 tahun dengan kondisi yang hingga saat ini Kak Warsi menjadi seseorang yang berkarir di Binet sebagai customer relation, cukup baik-baik aja, dan walaupun banyak tantangan dan Kak Warsi bisa menghadapinya ya. Ya, masih bisa dihadapi. Nice, mantap. Keren. Terima kasih Kak Warsi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi buat Binet Lovers dimanapun kamu berada, ini dia Kak Warsi, orang di balik Binet ya, sosok Binet Fighters yang bergerak gimana caranya untuk melayani customernya Binet. Ini dia orangnya ya. Luar biasa banget. Terima kasih udah mau diundang ke sini, dan juga buat Binet Lovers dimanapun kamu berada. Siapa lagi, komen di bawah siapa lagi yang harus diundang di Binet Talk untuk bisa menjadi dua star di sini, oke? Jadi buat Binet Lovers kamu berada, komen sebanyak-banyaknya di bawah siapa lagi yang harus diundang di Binet Talk untuk episode selanjutnya. Karena selain series Binet Fighters ya, Kak Warsi sering nonton kan di Binet Talk nih? Ya, sering. Sering lah, harus, wajib. Selain series Binet Fighters juga ada juga series di luar Binet Fighters gitu. Jadi maksudnya selain series Binet Fighters ada juga guest-star yang inspiratif di Karawang gitu. Jadi siapa aja komen di bawah, kasih tahu kita ya, oke? Kasih tahu saya, ntar langsung aja kita undang dan suruh datang ke sini. Jangan lupa subscribe, like kalau suka video ini, kalau nggak suka dislike. Tapi 2 kali ketiknya ya. Sekali terus ketik lagi itu, oke? Jadi nggak jadi kan ya. Terus juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman kamu, keluarga kamu, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Oke, terima kasih banyak Kak Warsi. Ya, sama-sama. Saya Aldi Depeng pamit undur diri, juga Kak Warsi. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.